Halo teman-teman, selamat datang di sinar saya yang pertama ini. Di sinar pertama kali ini, aku pengen bahas tentang seberapa baik sih kemampuan bahasa Indonesia kita. Mungkin teman-teman pernah berpikiran kali ya, seberapa bagus sih bahasa Inggris kita, bahasa Mandarin, bahasa Korea, atau bahasa Jepang kita. Tapi pernah nggak sih kepikiran oleh teman-teman seberapa baik sih kemampuan bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, aku sudah siapin beberapa pertanyaan atau kuis kecil untuk mengukur seberapa baik kemampuan bahasa Indonesia kita. Tanpa panjang basa-basi, ayo kita cek aja pertanyaan berikut ini. Oke, pertanyaan pertama, manakah kata baku yang tepat dari kedua pilihan ini? Lalu pertanyaan kedua masih berkaitan dengan kata baku. Manakah kata baku yang tepat di antara dua kata baku berikut ini? Lalu pertanyaan ketiga masih sama dengan pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Dari kedua kata berikut ini, manakah kata baku yang tepat? Pertanyaan keempat agak sedikit berbeda, teman-teman. Nah, manakah penggunaan imbuhan di yang tepat? Lalu pertanyaan terakhir adalah apakah kata penghubung kecuali dan selain memiliki arti yang sama? Oke, gimana teman-teman? Apakah sudah dijawab semua pertanyaannya? Kalau sudah, mari kita cek satu persatu jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, jawaban yang tepat adalah pilihan A, IZIN. Lalu pertanyaan nomor 2, jawaban yang tepat adalah pilihan A, yaitu apotek. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, manakah kata baku yang tepat? Masih tetap pada pilihan A, yaitu fotokopi. F ya, dimulai dari huruf F. Lalu pertanyaan keempat, manakah penggunaan imbuhan di yang tepat? Jawaban yang tepat ada pada pilihan B, dimakan. Jadi imbuhan di dan kata makannya digabung. Oke ya teman-teman. Lalu pertanyaan terakhir, apakah kata penghubung berikut ini kecuali dan selain memiliki arti yang sama? Jadi jawaban yang tepat adalah tidak sama. Oke teman-teman, itu tadilah jawabannya. Jadi kalian jawab dengan tepat berapa ya jumlahnya? Mungkin kalian semua ada yang jawab betul semua, atau mungkin hanya cuma salah satu. Nah teman-teman, sebelumnya kita bahas dulu lebih lanjut lagi nih teman-teman. Nah di sini ada beberapa fakta yang cukup menarik. Berdasarkan pilihan yang aku ajukan di pertanyaan sebelumnya, yaitu apotik dan apotek, ternyata cukup mengejutkan bahwa kata apotik lebih populer daripada kata apotek. Padahal apotek adalah kata baku yang sudah lama kita pelajari dari semenjak SD. Lalu kata fotokopi juga justru malah kalah populer dengan fotokopi. Padahal grafik warna biru ini, yang fotokopi ini merupakan kata baku, masih cukup kalah dengan grafik warna merah. Lalu yang menarik adalah kata baku IZIN, pertanyaan pertama tadi, ternyata lebih populer daripada kata yang tidak baku. Dan kita bisa lihat dari tahun 2004 sampai terbaru, IZIN atau izin justru malah lebih populer. Mungkin orang Indonesia sudah mulai sadar kalau izin adalah kata baku kita. Lalu pertanyaan terakhir nih, mengapa sih kata penghubung kecuali dan selain itu tidak sama? Nah, ini berdasarkan sumber dari majalah Intisari edisi April 2007, bahwa kecuali itu menyatakan keadaan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Sedangkan selain itu menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Nah, teman-teman, pernah berpikiran nggak sih kenapa sih aku harus sampai repot-repot bikin sinyal kali ini? Nah, mengapa demikian?
Karena menurutku pribadi bahasa Indonesia ini cukup mengkhawatirkan, dan ternyata kekhawatiran saya itu bukan seorang diri, bahkan juga dibahas beberapa media terkenal seperti Tirto.id dan CNN Internasional, CNN Indonesia. Salah satu artikel yang dibahasnya adalah apa kabar bahasa Indonesia. Di Tirto.id ini membahas semakin hari semakin bahasa Indonesia itu semakin hari semakin diabaikan. Contohnya dari nilai rata-rata bahasa Indonesia yang turun dalam 3 tahun terakhir, lalu rata-rata UN kompetensi guru bahasa Indonesia juga di bawah 50, ruang publik kota besar yang lebih sering memakai bahasa Inggris atau bahasa asing. Padahal bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional karena memiliki tata bahasa yang cenderung lebih mudah dan sederhana, dan satu-satunya bahasa yang tercipta sebelum negara terbentuk. Sedangkan di CNN Indonesia, artikelnya yang mengutip judul Potret Nasib Bahasa Indonesia di Tangan Penuturnya Sendiri. Di sini bisa saya rangkumkan bahwa anak-anak muda atau generasi milenial atau generasi Z justru lebih bangga menunjukkan kemahirannya dalam penggunaan bahasa asing ketimbang kebanggaan mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia. Cukup mengkhawatirkan. Masih dalam sumber yang sama, yaitu tirto.id, jajak pendapat juga pernah dilakukan di Twitter oleh Ivan Lanin, penyeroka bahasa media daring, pada tanggal 7 Mei 2006. Beliau mencari tahu penyebab utama orang Indonesia sering salah berbahasa Indonesia, dan hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata 50% orang tidak peduli dengan bahasa Indonesia, 31% tidak tahu gramatikanya atau tata bahasa, dan 19% tidak tahu kenapa. Nah, teman-teman, kita sebagai orang Indonesia sudah sepatutnya lebih menghargai bahasa Indonesia itu sendiri. Kita harus lebih mengutamakan bahasa Indonesia tanpa mengasingkan diri dari bahasa asing. Jadi bisa kita rangkumkan bahwa tetap mengutamakan bahasa Indonesia dan kuasailah bahasa asing. Kalau bukan kita yang menghargai bahasa Indonesia, siapa lagi? Betul nggak, teman-teman? Nah, sekian dari siniar saya kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa kita. Sampai jumpa di siniar berikutnya. Terima kasih.